warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dirida Monika Artianisi. Di video sebelumnya saya udah kasih tahu ya kalau misalnya di video pembahasan kali ini saya akan membahas tentang tahap akhir dari analisis regresi data panel. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang uji model F, koefisien determinasi, sama uji T. Nanti selanjutnya ada video tentang pembahasannya ya. Keep on watching. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kelayakan model uji F. Uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama, mempunyai pengaruh terhadap variabel terkait. Atau dengan kata lain, model ini itu fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Tetapi hal ini dapat juga terjadi karena adanya hubungan antar variabel independen multikolinialitas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Hipotesis uji F-nya seperti ini. Yang pertama ada berdasarkan perbandingan F statistik dengan F table. Maka hipotesisnya seperti ini. Lalu, jika F statistik lebih kecil daripada F table, maka H0 diterima yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar daripada F table, maka H alfanya diterima. Artinya, variabel dependen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Yang kedua ada berdasarkan probabilitas. Hipotesis seperti ini. Lalu jika probabilitas F statistik lebih kecil daripada alfanya 0,05, maka H0 diterima. Yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika probabilitas F statistiknya lebih besar, di mana alfa sama dengan 0,05, maka H alfanya diterima, artinya variabel dependen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Sekarang kita buktikan hipotesisnya dari uji F menggunakan program eViews. Kita ke work file-nya, kita buka Eki01. Nah, kan keluar ya hasil output seperti ini. Hasil output F statistik sama probabilitas F statistiknya. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai F table-nya. Nah, nilai F table-nya seperti ini. Dengan demikian dapat disimpulkan nilai F statistik yang berjumlah 7,562400 ini lebih besar dibanding F table ini. Dan nilai probabilitas F statistik ini lebih kecil dibanding 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa H alfa diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang tadi itu yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, sukup secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-squared-nya, maka akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baiknya variabel independen dan dalam menjelaskan variabel dependennya. Nilai R-squared
Kalau misalnya nih, nilai R-square-nya berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut, nilai R-square-nya itu harus berkisar 0 sampai 1. Jika nilai R-square-nya sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terkait Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas X. Jika nilai R-square-nya sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel tersebut. Sekarang kita lihat bagaimana koefisien determinasinya dari hasil output yang ada di program eViews. Biasa lagi kita ke Word file, kita buka Eki01. Yang sekarang kita lihat ini R-squared-nya. Adjusted R-squared. Nilainya 0,427173. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai adjust R-squared-nya itu sebesar sekian. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, dar NPF, dan sukuk sebesar 49,2%. Sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, 50,8% itu dari mana sih? Ya, dari 100% dikurangin si 49,2% ini. Ini kan desimas ya. Kalau misalnya kita berubah jadi persen kan artinya kan 49,2%. Begitu. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang uji T. Hasil dari uji T ini menjelaskan signifikansi pengaruh variabel secara parsial terhadap variabel terkait. Hipotesis dalam uji T, jadi kayak gini, kalau misalnya berdasarkan perbandingan T statistik dengan T-table, maka hipotesisnya seperti ini. Dijelaskan, jika nilai T statistik lebih kecil daripada T-table, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika nilai T statistiknya lebih besar daripada T-table, maka H-alpha-nya diterima, artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Yang kedua, ada berdasarkan probabilitas. Hipotesisnya seperti ini. Dijelaskan jika nilai probabilitasnya itu lebih besar dibanding alfa sama dengan 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika probabilitas lebih kecil daripada alfa sama dengan 0,05, maka H alfa diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Sekarang kita buktikan hasil hipotesis dari uji T. Kalau misalnya buat di eViews, kita ngelihat uji T-nya itu, kita buka work file ke yang Eki01. Nah, bagian yang kita lihat itu ini, antara tes statistik dari size sampai sukuk sama probabilitasnya. Nilai ini yang akan kita lihat hasil hipotesisnya bagaimana. Yang pertama kali kita lihat hipotesisnya itu untuk variabel size. Nah, kita bisa lihat ya, tes statistik untuk size-nya ini sebesar 5,342576. Nah, sekarang kita cari dulu nilai T-table-nya. Nilai T-table-nya cara mencarinya seperti ini. Jadi didapat nilai T-table-nya itu 2,02269. Jadi hipotesisnya dengan demikian T statistik size-nya ini lebih besar dibanding T-table. Sedangkan nilai probabilitasnya ini lebih kecil dibanding 0,05.
Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan yang size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nilai koefisien ini, yang size itu kan 0,069, ini kita bulatin aja. Nah, hal ini itu menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size, maka akan menaikkan variabel ISR konstanta sebesar 0,069. Sekarang nilai ROA-nya. Diketahui nilai ROA-nya ini sebesar 0,89899. Tabelnya masih sama ya, 2,02269. Jadi hipotesisnya T statistik ROA lebih kecil dibanding T-table dan nilai probabilitasnya ini lebih besar dibanding 0,05. Selanjutnya kita lihat nilai DAR. Diketahui nilai DAR-nya sebesar 1,407353. Nilai T-table-nya masih sama. Nah, sekarang hipotesisnya T statistik DAR ini lebih kecil dibanding T-table dan nilai probabilitasnya lebih besar dibanding 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel DAR ini, Debt to Asset Ratio, dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Selanjutnya, variabel NPF. Diketahui variabel NPF besarannya 2,371637. T-table-nya masih sama. Lalu hipotesisnya berarti T statistik untuk NPF itu lebih besar dibanding T-table-nya. Lalu nilai probabilitasnya lebih kecil dibanding 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel NPF ini, non-performing financing, dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nilai koefisien regresinya NPF ini minus 1,907 ini menggambarkan bahwa variabel DAR ini berpengaruh negatif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel NPF, maka akan menurunkan nilai variabel ISR. Karena ini konstantanya segini. Jadi, setiap kenaikan satu variabel NPF bakal nurunin nilai variabel ISR sebesar minus 1,907. Yang terakhir ada variabel sukuk. Diketahui nilai variabel sukuknya sebesar 0,386405. T-table-nya masih sama, berarti hipotesisnya ini T statistik DAR sebesar sekian lebih kecil dibanding T-table-nya. Lalu nilai probabilitasnya ini lebih besar dibanding 0,05 atau 5%. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki terhadap pengungkapan ISR. Nah, sekian pembahasan dari saya. Semoga semua video yang saya buat bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, bisa nanti kita diskusi di kolom komen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.